Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPQ dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elvi Yanita Rahayu. Saya mahasiswi PPQ dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Pejagoan, Kabupaten Kebumen untuk mapel matematika. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja untuk materi relasi dan fungsi dengan submateri menentukan nilai fungsi dan rumus fungsi pada siswa kelas 8D tahun ajaran 2022-2023 menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan video pembelajaran dan LKPD. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Doa mulai. Doa selesai. Aldi Junaidi, Alifia di mana? Alicia Leonardi, Arina Zaratul, Aswa. Hari ini kita masih akan membahas materi tentang relasi dan fungsi, namun dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu terkait menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi. Sebelum kita masuk materi, Ibu jelaskan materi. Ibu ingin ngecek kesiapan kalian, konsentrasi kalian. Kita lakukan tepuk-tepuk ya. Bisa ya tepuk-tepuk ya. Ibu beri nama tepuk ini dengan tepuk operasi. Kenapa operasi? Ibu kaitkan dengan pelajaran hari matematika. Jadi terkait operasi. Masih ingat operasi matematika itu ada apa aja? Penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Oke, nanti kalian silakan lakukan tepuk tangan itu sebanyak bilangan dari hasil operasi tersebut ya. Sudah siap? Siap. Uji coba dulu. Tepuk 2. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama. Tepuk 5 ditambah min 3. Nah, masih ada yang keliru. Berarti konsentrasinya belum fokus. Ibu lakukan lagi ya. Tepuk 6 kurangi 5. Hari ini yang pertama yaitu melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat menentukan rumus fungsi. Lalu tujuan yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung nilai fungsi. Tujuan yang ketiga, melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Dan tujuan yang terakhir nanti melalui uji coba, jadi kalian mengerjakan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan rumus fungsi itu untuk membuat grafik fungsi dari penyelesaian suatu. Lalu apa yang akan kita lakukan hari ini? Ibu bagi dalam 4 tahap. Yang pertama nanti kalian akan melakukan diskusi. Nanti akan Ibu buat kelompok diskusi. Kalian silakan sesuai dengan kelompoknya. Ibu berikan suatu permasalahan untuk didiskusikan ya. Kemudian yang kedua, nanti akan ada presentasi. Jadi setelah kalian diskusi kelompok, nanti akan ada presentasi dari salah satu perwakilan kelompok. Yang ketiga, akan kita lakukan konfirmasi bersama apakah yang kalian diskusikan nanti kita akan tegaskan bersama-sama. Dan yang percaya diri dan kerja sama. Bagaimana cara menilainya? Nanti selama pembelajaran Ibu akan nilai sikap kalian melalui lembar pengamatan. Jadi
memahami materi, kenapa kita harus belajar relasi fungsi? Di sini ternyata relasi fungsi itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ibu sudah ada video, silakan kalian simak bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu contoh-contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gembok dan kuncinya. Kalian pasti pernah mengenal atau pernah menggunakan gembok dan kuncinya. Nah, itu adalah salah satu penerapan fungsi. Kenapa? Karena satu buah gembok adalah botol dengan tutupnya. Tentunya ini merupakan satu fungsi karena berbeda botol maka akan berbeda pula tutupnya. Jadi satu botol untuk satu tutup. Maka dari itu botol dengan tutup. Tadi video tentang pemanfaatan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah naik ojek online? Pernah. Taksi online? Pernah. Nah, dalam ojek online, taksi online di situ kan kalian membayar suatu tarif dengan jarak tertentu ya kan ya? Nah, di situ juga ini penghitungan tarif ini terhadap jarak tertentu ini bisa kita gunakan dengan rumus fungsi. Bagaimana? Sebelum masuk ke materi, mari kita persepsi dulu mengingat pelajaran yang sudah kita lalui sebelumnya terkait fungsi. Apakah yang dimaksud dengan fungsi dan apa saja syarat dari fungsi itu? Apa yang dimaksud dengan fungsi? Apa Mas Ali? Bagaimana yang lain setuju? Jadi fungsi itu pemetaan dari setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Hari ini di sini Ibu ada pertanyaan yang pertama, apakah himpunan pasangan di bawah ini merupakan fungsi? Himpunan pasangannya itu yang pertama ada 2,3, 3,5, 2,4, 4,5 dan 5,5. Apakah ini fungsi? Kenapa bukan fungsi? 2,3 sama 2,4. Oke, karena itu ada yang dua kali berpasangan ya. Jadi ini bukan fungsi. Lalu untuk yang kedua, apakah diagram panah berikut ini merupakan fungsi? Iya, ini merupakan fungsi. Apakah semua anggota himpunan A berpasangan? Apakah semua anggota himpunan A pasangannya hanya satu? Iya. Kalau ini fungsi, coba kalian tentukan domainnya itu apa saja, domainnya siapa saja, dan range-nya atau data hasilnya itu apa aja. Boleh minta tolong Mbak Aswa maju ke depan, coba Mbak sebutkan atau tuliskan di depan domainnya itu siapa saja. Range-nya siapa? Oke, sudah cukup? Ada yang mau dibetulkan dulu? Sudah? Udah, Bu. Sudah, oke. Semuanya sudah selesai? Sudah. Mari kita simak berita kali ini. Inilah untuk zona 1 Sumatera, Jawa, kecuali Jabodetabek, tarif batas bawahnya adalah 1.850. Kemudian untuk zona 2 di Rp2.000 dan zona 3 di 2.100. Nah, kemudian tarif batas atasnya adalah 2.300 dan zona 2 Jabodetabek di 2.500 dan zona 3 2.600. Nah, kemudian ada juga namanya biaya minimal yang akan di-charge berapapun jarak yang Anda tempuh, Anda harus tetap membayar biaya minimal ini. Entah itu 500 meter ataupun 8 km, tarif ini yang telah dievaluasi per 3 bulan dan ternyata keputusannya sudah tetap dan justru akan diperluas ke tempat-tempat lainnya. Sementara itu, penyedia aplikasi tetap bisa menentukan tarifnya ya di range ini asalkan
tarif itu tetap di dalam range tarif batas atas dan batas bawah dan juga dengan biaya minimal ini. Nah, semoga saja perhitungan ini tepat dan sejahtera bagi pengemudi dan juga untuk konsumen. Demikian. Bagaimanakah persamaan fungsi tarif ojol untuk zona 2 dengan batas bawah 2.000 dan biaya minimal yang kita pakai adalah 8.000. Nah, kita sepakati di sini untuk biaya minimal yaitu biaya yang dikenakan ketika jarak yang ditempuh kurang dari 1 km. Jarak yang ditempuh kita sebut sebagai X dan biaya ojol kita akan tuliskan sebagai fungsi B dari X. Bagaimanakah menentukan rumus fungsi tarif dari zona 2 ini? Bagaimanakah menentukan rumus umum fungsi dari zona yang kedua? Nanti kalian dapat selesaikan permasalahan ini. Namun sebelum kalian selesaikan permasalahannya, coba akan ditanyakan di sini informasi apa yang ada pada video tersebut. Informasi apa yang ada pada video tersebut? Oh, Mbak Fitri kok usah. Tadi Mbak. Tarif ojol. Oke, di situ tadi ada berita tentang tarif ojol, ojek online. Ya. Lalu permasalahan apa yang akan kalian selesaikan dan bagaimana solusinya? Bagaimana permasalahan apa yang akan diselesaikan? Lalu permasalahan apa yang akan kalian selesaikan dan bagaimana solusinya? Bagaimana permasalahan apa yang akan diselesaikan? Ya, tarif untuk zona kedua ya. Untuk yang zona kedua, silakan kalian dapat selesaikan permasalahan ini secara diskusi. Kalian diskusi kelompok ya. Untuk diskusi kelompok, Ibu sudah membuat kelompok diskusi. Nanti kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini pembagian kelompoknya. Jadi sudah Ibu buat kelompoknya. Kelompok pertama ada Mbak Cindy ya sebagai ketuanya. Anggotanya siapa saja? Ada Nesa, ada Vina, ada Sia. Kemudian kelompok yang kedua ada Mas Aldi sebagai ketua. Nanti ada Mbak Jenny, Vira, sama Cindy. Kelompok yang ketiga ada Mbak Aswa sebagai ketuanya, ada Mbak Arina, ada Fitri. Kemudian kelompok yang keempat Mas Farhat sebagai ketuanya, nanti ada Alicia, ada Nindita. Dan kelompok yang terakhir, kelompok kelima ada Mbak Kirana sebagai ketua, anggotanya Asyifa, Mas Garis, dan Mbak Vivi. Silakan kalian. Dan sudah kalian terima kembali ke media? Sudah. Sebelum kalian lanjut membahas KKBD tersebut, Ibu akan jelaskan dulu alur diskusinya nanti. Kalian silakan diskusikan permasalahan itu secara berkelompok. Kalau sudah, nanti salah satu menuliskan jawaban kalian di LKBD, yang lainnya menulis buku mas-mas ya. Kalau yang terakhir, nanti salah satu dari kalian presentasi maju di depan. Yang maju hanya dua, perwakilan dari kelompok satu sebagai presenter, yang satunya operatornya ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara mengisi LKBD tersebut. LKBD ini terkait relasi dan fungsi dalam menentukan nilai fungsi dan rumus fungsi. Keliling mengenai kelompok kalian untuk melaksanakan selain pendampingan kelompok, itu juga akan menilai sikapnya kalian ya. Menentukan rumus fungsi itu permasalahan yang keberapa Mbak? Yang pertama ya. Oke, ini yang kedua. Sudah dapat bersama satu dan duanya? Sudah. Itu untuk menghilangkan berarti sama Mbak Nesa diapakan Mbak Cynthia? Jadi eliminasi. Oke. Eliminasi berarti langsung dikurang ya? Iya. Ya. Cari apa Mbak Nesa? Langsung dikurang. Hati-hati dalam melakukan pengurangan. 2 kurang 5 betul negatif 3. Oke, ya. Nanti setelah itu tinggal buat mencari apa berarti diapakan Mbak Nesa?
Dibagi, oke. Negatif dibagi negatif hasilnya? Positif. Ya, jadi dalam melakukan pembagian ya, semuanya ikut diskusi kelompok karena masing-masing individu itu nilai potensinya dan nanti dalam satu diskusi nilai sudah samanya. Iya, Bu. Nanti kalau sudah selesai, ada yang bawa ya? Nanti lembar jawabnya di foto, mungkin harus nomor ini ya. Kalau kalian yang presentasi tidak bisa menuliskan kembali. Buku paketnya bawa? Dibuka di halaman 104 untuk buku paketnya. 104. Sudah ketemu ya? Oke, di situ ada tentang menentukan nilai fungsi. Jadi kalian dapat gunakan bahan ajar. Selain itu, buku paketnya atau yang membawa HP juga boleh digunakan HP-nya untuk mencari informasi terkait menentukan nilai fungsi. Ya? Ya, Bu. Boleh dilanjut diskusinya. Ya, Bu. Ini tinggal kelompok sebelah, tapi kalau ada permasalahan apa, ambil diskusinya deh. Ya. Kelompok kedua, Mas Aldi ya? Sudah sampai mana Mas Aldi? Sampai masalah Masalah yang kedua tentang jarak jarak tempuh, jarak tempuh dan kebutuhan bensin. Oke, udah sampai mana? Sudah yang diketahui apa isi dari permasalahan itu? Cari apa Mbak Nisa? Langsung dikurang, hati-hati dalam melakukan pengurangan. 2 kurang 5 betul negatif 3. Oke, ya. Nanti setelah itu tinggal di pencariannya berarti diapakan nggak bisa? Dibagi, oke. Negatif dibagi negatif hasilnya? Positif. Ya, jadi dalam melakukan pembagian ya, semuanya ikut diskusi kelompok karena masing-masing individu itu nilai potensinya dan nanti dalam satu diskusi nilai sudah samanya. Iya, Bu. Nanti kalau sudah selesai, ada yang bawa ya? Nanti lembar jawabnya di foto, mungkin harus nomor ini ya. Kalau kalian yang presentasi tidak bisa menuliskan kembali. Itu tinggal ke kelompok sebelah, tapi kalau ada permasalahan apa, ambil diskusinya deh. Ya. Kelompok kedua, Mas Aldi ya? Sudah sampai mana Mas Aldi? sampai Masalah yang kedua tentang jarak jarak tempuh, jarak tempuh dan kebutuhan bensin. Oke, udah sampai mana? Sudah yang diketahui apa isi dari permasalahan itu? Jarak 120 km diperlukan bahan bakar 2 liter. Itu yang pertama. Ada informasi lain dari permasalahan di atas? Yang diketahui selain itu apa lagi? Jarak 300 km bahan bakar yang diperlukan 5 liter. Berarti yang pertama menentuk ada jarak 120 km, itu bensinnya 2 liter ya? Bisa ditanyakan apa dari permasalahan kedua? Tentukan rumus fungsi. Rumus fungsi, oke. Untuk menentukan rumus fungsi gimana? Udah sampai tahap itu belum mengerjakannya? Sudah? Belum. Itu berarti tinggal disusun bersamanya ya? Nanti menghitungnya harus lebih teliti. Ketemuannya berapa? A-nya? Nilai A? 2A plus B tambah 100. Itu berarti rumus fungsinya jadinya apa? Fx sama dengan? sama dengan 60x. Nanti tinggal dilanjutkan. Setelah selesai ada kesimpulan, jangan lupa ada kesimpulannya ya. Semuanya ikuti semua ya. Ini kelompok 3, kelompoknya dengan Asma sudah sama mana Mbak Fitri? Permasalahannya itu 2, sama dengan kelompok 11 ya. Yang diketahui sudah dengar semua? Ditanyakan? Apa saja ditanyakan? Jumlah fungsi dan berapa banyak kelompok yang dilakukan. Oke, coba udah sampai tulisannya belum?
Negatif 180. Negatif 3. Dibagi negatif 3. Oke, udah benar. Nanti ini yang A ya, nanti yang B tinggal dilanjutkan, kurang lebih caranya hampir sama. Semuanya itu semua ya Mas Devan ya. Menentukan rumus fungsi. Permasalahan yang tentang ojol atau yang klub motor itu? Klub motor. Tentang klub motor. Oke. Klub motor di situ berarti tadi permasalahan tentang jarak sama jalur bensin ya? Iya. Nah, sudah kita mulai Mas Fahmi ya. Jadinya terlalu enggak isi ya. Sama dengan 2A plus B sama 1. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua? M5 sama dengan 5A plus B sama dengan 300. Nah, setelah itu yang akan lagi ya. Menghilangkan koefisien B. Dengan cara di Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Biaya ojol yang harus dibayarkan jika menempuh jarak 25 km. Dari bagian A didapat rumus fungsi untuk tarif ojol pada zona 2 adalah Bx sama dengan 8.000 plus 2.000 dikali X. Untuk jarak 25 km maka dapat ditulis dengan X sama dengan 25, sehingga biaya untuk X sama dengan 25. Bx sama dengan 8.000 plus 25 dikali 2.000. B25 sama dengan 8.000 plus 25X dikali 2.000. B25 sama dengan 8.000 plus 50.000. B25 sama dengan 58.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan saat menempuh jarak 25 km adalah 58.000. Menentukan jarak yang ditempuh jika biaya ojol yang dibayarkan sebesar 48.000. Dari bagian A didapat rumus fungsi untuk tarif ojol pada zona 2 adalah BX sama dengan 8.000 plus 2.000X. Untuk biaya 48.000 maka dapat ditulis BX sama dengan 48.000. Sudah Mas Aldi? Oke, itu gambar grafik dari dilengkapi Mas Aldi yang sumbu mendatar atau sumbu isnya tadi tentang apa? Isnya ya? Itu tentang bensin, kebutuhan bensin. Untuk yang sumbu tegaknya, yang tegak itu tadi tentang jarak tempuh. Ya, di sini ini gambar grafik dari hubungan jarak tempuh dengan liter bensin yang dibutuhkan. Itu akan membentuk garis lurus ya. Bagaimana? Jawaban kelompok lain apakah sama? Ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu? Oke, boleh kembali duduk lagi Kak. Apa yang didapat dari diskusi LKPD tadi tentang masalah yang pertama tentang tarif ojol kan ya? Di tarif ojol, permasalahan tarif ojol itu didapat rumus fungsi untuk tarif ojolnya adalah BX sama dengan 8.000 plus 2.000X, di mana X-nya menyatakan jarak ya. Kemudian tarif untuk jarak 25 km tadi 58.000, dan dengan membayar 48.000 berarti jarak yang kalian tempuh itu sejauh 20 km. Permasalahan yang kedua terkait jarak tempuh dan kebutuhan bensin. Rumus fungsinya apa tadi? Fx sama dengan 60x. Kemudian kebutuhan bensin
bensin untuk jarak 480 km dari Jogja ke Bandung itu sebanyak 8 Liter. Dan gambar grafiknya tadi sudah digambar lebih jelas sama Mas Aldi di papan tulis ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita saatnya evaluasi individu. Evaluasinya nanti ada 2 tentang keterampilan. Untuk keterampilannya, nih Ibu bagikan dulu soalnya. Mbak Cynthia boleh bantu Ibu? Sudah ditukar dengan teman saudaranya semua? Oke, untuk soal yang pertama, di situ terkait soal yang pertama, grafik fungsi. Jawabannya apa yang soal nomor 1? Jawabannya itu ya? Silakan. Kalau teman kalian kok jawabannya benar, menjawab D, berikan skor 2. Kalau salah ya berarti 0 ya. Mas Aldi di sini skor yang keterampilannya itu semuanya benar. Jadi skornya 12. Kalau dibuat nilainya 4, kriterianya nanti sangat terampil. Jadi di sini Mas Aldi sangat terampil dalam membuat grafiknya. Mas Aldi dalam menentukan domainnya sudah tepat, tentukan nilainya juga sudah tepat, meletakkan titik ke dalam grafik juga sudah tepat, dan menghubungkan titik-titik tersebut juga sudah. Ini Mas Aldi sudah sangat terampil. Kalau Mas Devan juga sudah sangat terampil. Kemudian Mbak Elvira ini masih terampil karena skornya baru 8. Itu ya. Ini untuk yang keterampilan. Untuk pengetahuannya yang tidak tuntas, yang belum tuntas tadi siapa? Siapa? Yang belum tuntas ya nilainya di bawah. Mas Garin, siapa Mas Garin? Siva. Siva. Nilainya berapa? Nilainya Asifa ya 60. Terus siapa lagi yang belum tuntas selain Asifa? Siapa? Devan, berapa Devan? Mas Devan juga 60. Berarti ada lagi yang tidak tuntas, yang belum tuntas? Mbak Vira berapa? Tuntas? Udah tuntas, oke. Berarti hanya 2 ya? Hanya 2 yang belum tuntas. Nanti mohon yang lainnya yang sudah tuntas kalian belajar soal lainnya yang lebih tingkatnya lebih sukar. Ini untuk yang hasil evaluasi. Tindak lanjutnya gimana tadi? Untuk yang remedi. Selanjutnya ini yang remedi tadi yang di bawah KKM di bawah 70, silakan nanti di rumah kalian kerjakan soal remedi yang ada di Banajar. Coba Banajarnya bisa dibuka. Itu ada di halaman terakhir. Nanti yang remedi kedua ya Asifa sama Mas Deva nanti dikerjakan di rumah. Pertemuan akan datang dikumpulkan ya Mas Deva sama Mbak Asifa ya. Ini untuk yang remedi. Lalu untuk yang sudah tuntas bagaimana? Yang sudah tuntas di atas KKM maupun lebih dari maupun sama dengan KKM, nanti sedang kerjakan soal pengayaan di sini tentang kebutuhan kuota dengan pembelajaran saat dari. Silakan kalian kerjakan nanti di rumah. Besok pertemuan akan datang di bawah ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau sudah, kita sampai ke penutup pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, boleh kita ambil kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar materi tentang apa tadi ya? Fungsi dalam menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi. Bentuk umum rumus fungsi apa?
masih berfungsi di kehidupan sehari-hari ya. Iya, jadi kita belajar materi ini itu bukan hanya sekedar tuntutan di pelajaran matematika, ternyata kalian juga dapat manfaatnya ya. Salah satunya tadi tarif ojol. Yeah. Terus tugasnya kalian tuh apakah yang harus kalian kerjakan untuk materi selanjutnya mengenai persamaan garis lurus. Silakan kalian nanti di rumah boleh dibuka pelajaran materi tentang garis lurusnya, dipelajari di rumah sudah dulu sehingga pertemuan akan datang kalian sudah mempunyai gambaran. Silakan belajar di rumah. Selain belajar, jangan lupa ibadahnya juga dilaksanakan dan membantu orang tua kalian di rumah. Dan terakhir tetap jaga kesehatan. Oke, biar lebih semangat lagi, bolehlah kita tepuk-tepuk lagi ya. Mbak Alicia boleh memberi tepuk-tepuknya Mbak? Ya Mbak Alicia. Nanti ikuti arahannya Mbak Alicia ya. Biar semuanya semangat, tetap sehat, tetap semangat. Yuk Mbak Alicia, boleh berdiri. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, ini Mbak Fitri ketinggalan. Boleh ulang lagi lah Mbak Alicia biar lebih semangat lagi. Namanya tepuk apa Mbak Alicia? Tepuk the best. Oke, semuanya di sini the best semua ya Mbak Alicia. Pimpin lagi Mbak. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, semuanya the best. Tepuk tangan buat kalian. Oke, terima kasih untuk kerjasama kalian, perhatian dan partisipasinya. 8B luar biasa. Untuk menutup pembelajaran hari ini karena tadi diawali dengan berdoa, boleh dipimpin lagi berdoanya Mas Karim? Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran hari ini dari Ibu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.